Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat malam buat kita. Kembali lagi kita mengadakan PHD online kita NHKBP Kutajaya Sabtu 31 Oktober 2020 dengan tema Fondasi Sejak Dini. Dan pembawa acaranya yaitu saya sendiri Reni Damaris Manalu, dan pelayan firman kita pada malam hari ini yaitu Inang Bibelpro Merince Boru Siagian. Nah, pada malam hari ini kita akan langsung saja saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dengan judul lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita angkat lagi lagu pujian kita bernyanyi dari judul lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Ku
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan sampai pada malam hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau tahu ya Bapa, pada malam hari ini kami sedang mengadakan PHD online ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, urapi kami anak-anak-Mu satu persatu ya Bapa, agar kami bisa tetap di jalan-Mu dan kami terurapi oleh berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati kami selalu ya Bapa dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Kita angkat lagi lagu pujian kita dengan judul lagu Selidiki Aku. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami muda-mudi Naposo Bulung HKBP Resort Putrajaya bisa beribadah online di malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, selalu memberkati kami semua. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, berkatilah firman-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Salam bagi kita semua. Kita puji Tuhan di mana kita selalu PHD online setiap minggunya. Biarpun kita beribadah di rumah, tetapi keyakinan kita, iman kita, Inang yakin semakin bertumbuh dengan baik melalui ibadah-ibadah yang telah kita ikuti, yaitu PHD online sekali seminggu. Marilah saudara-saudari, terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan. PHD kita di malam hari ini tertulis di 2 Timoteus
pasal 3 dimulai dari ayat 14 dan diakhiri di ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang telah dibaca bagi kita, saudara-saudari Apostle Bulung yang saya cintai. Memang sebagai topik tema dikatakan tadi di situ fondasi sejak dini. Kalau kita mengenal fondasi, ibaratnya fondasi suatu bangunan rumah atau rumah ibadah atau gedung-gedung tertentu, tentu ada pondasinya. Biarpun pondasi itu tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat karena ditanam umpamanya pondasi itu. Tetapi manfaat pondasi yang kuat, yang kokoh sangat besar. Ibaratnya biarpun ada terpaan gempa, banjir, dan puting beliung umpamanya, kalau memang pondasinya sangat kokoh, pasti bangunan itu tidak akan goyah atau rubuh. Tetapi kalau pondasi dibuat di atas pasir, yang pasti itu akan cepat tumbang, roboh. Jadi kalau memang pondasi yang teguh, pasti itu sangat kuat. Dan apapun rintangan, tantangan yang dihadapi, bisa tetap kuat dan kokoh. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini, yang pasti kita sudah mengenal seorang hamba Tuhan yang bernama Timotius. Timotius adalah anak angkat Rasul Paulus. Dari, kita katakanlah, anak angkat dari rohani yang bukan dari jasmaniah, tetapi dari rohaniah. Karena Timotius adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat beribadah. Sejak kecil dia sudah diajari neneknya, yaitu yang bernama Lois dan ibunya Oinike. Di situ dikatakan, kalau kita baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan di situ, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Oinike. Dan yang aku yakin hidupmu juga di dalam dirimu. Dalam arti kehidupannya
yakin bahwa karena sudah mulai dari ibunya dan neneknya sudah mengenal firman Tuhan, di situ dia sudah mempunyai iman. Dalam arti imannya sudah bertumbuh. Begitu juga yang pernah kita dengar umpamanya sejak kita anak sekolah minggu. Ada sebuah nyanyi anak sekolah minggu, dikatakan di situ, baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh, katanya. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh harus baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi memang jarang kita katakanlah mulai sejak kecil selalu membaca firman Tuhan. Yang pasti paling sekali setahun umpamanya. Kalau kita bernatal, ya kan? Kalau kita sekolah minggu, sekali seminggu. Itu pun kalau rajin ke gereja. Begitu juga les. Jarang orang tua anaknya diberi les teologi atau membaca Alkitab. Jarang itu. Dan orang tua kita pun pasti jarang menemani kita membaca firman Tuhan. Jarang mengajari. Yang sering orang tua mengajari kita paling ada ulangan, ya, di sekolah gitu. Pelajaran sekolah, orang tua bisa berjam-jam menemani kita. Tapi kalau mengenai firman Tuhan, agak jarang itu, termasuk inang dulu. Tetapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, iya kan? Biarpun kita sekarang sudah hampir dewasa, kita katakanlah sudah naposo bulung, bukan anak-anak lagi, tapi tidak ada yang terlambat. Sejak sekarang pun kita selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menguatkan iman kita. Seperti nasihat Paulus kepada Timoteus di sini. Makanya dikatakan di situ, tetapi hendaklah engkau, katanya, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, katanya. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Kebenaran itu tidak datang sendiri, ya kan? Kebenaran itu ada di dalam diri Tuhan Yesus, di dalam kepribadian Tuhan Yesus. Kalau kita mau, kita dibenarkan. Demikian juga dikatakan di ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Yang menuntun engkau kepada keselamatan, katanya, kepada Yesus Kristus, kepada Kristus Yesus. Jadi yang artinya di sini bahwa Paulus menyatakan, menasehatkan kepada Timoteus karena Paulus sering tidak bersama dengan dia. Memang pernah Timoteus bersama Paulus memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus sering dipenjara, sering tidak bersama dengan Timoteus. Jadi di sini dikatakan, dinasihatkan kepada Timoteus supaya imannya jangan goyah. Diterimalah firman Tuhan seperti yang dikatakan di ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itulah pengaruh firman Tuhan sangat mempengaruhi kehidupan Timotius. Sangat bermanfaat. Dia bisa lebih kuat. Dia bisa lebih mandiri. Karena katanya di sini kalau kita baca mulai dari ayat 10, di situ ada yang tidak bertahan bisa menjadi bertambah jahat. Orang yang jahat bisa bertambah jahat. Orang yang jahat bisa bertambah, di situ dikatakan penipu pun bisa menyesatkan dan disesatkan. Gitu. Jadi orang yang tidak bertahan di kebenaran pasti dia akan semakin jahat katanya. Tetapi Paulus menyatakan kepada Timotius supaya dia imannya bertumbuh. Biarpun ada penganiayaan, biarpun ada kesesakan hidupnya, disesatkan oleh penjahat-penjahat tadi. Jadi dia mengalami penganiayaan, apapun itu, dia harus tetap berbuat baik. Makanya dikatakan dia terakhir ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik katanya. Jadi diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi di sini kita lihat sebagai teladan kita firman Tuhan yang dikatakan kepada Timotius, demikian juga kepada anak-anak kami Naposobulung HKBP Kutajaya, supaya jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Biarpun bagaimana sesaknya keadaan kita sekarang ini. Umpamanya ada di antara kita yang mengalami sakit, ada yang di PHK, atau banyak macam masalah-masalah yang kita hadapi. Yang pasti banyak yang bisa menggoyahkan iman kita. Tetapi kalau kita sudah tetap di pondasi yang kokoh, yang kuat, yang selalu berjalan di jalan kebenaran dari Tuhan, pasti Tuhan akan menguatkan kita semua. Mudah-mudahan firman Tuhan buat kita di malam hari ini membuat iman kita semakin bertumbuh. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah kita berpengharapan. Tetaplah kita kuat menjalaninya. Karena Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya. Jadi kalau kita serahkan dengan doa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan. Karena dikatakan firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Begitu juga kita semua, Inang berharap selalu tetap teguhlah, tetap taatlah kepada kebenaran, supaya kita sampai ke jalan yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, di mana kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Karena kami yakin firman-Mu yang menuntun langkah kami semua, yaitu anak-anak-Mu muda-mudi HKBP Resort Kutajaya, yang selalu taat setia kepadamu.
apapun Tuhan masalah anak-anak-Mu ini, kami serahkan kepadamu. Berikan kekuatan, berikan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak kami, supaya mereka tetap kuat, tetap kokoh menghadapi apapun rintangan yang telah dihadapinya. Memang sangat sulit untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu. Tapi kami yakin dengan firman-Mu pada saat ini yang sudah mengajar kami, yang sudah menasihati kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kembali lagi kita angkat lagu pujian kita, bernyanyi dengan judul lagu Berserah kepada Yesus. Kita angkat lagi lagu pujian kita, bernyanyi dengan judul lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini
dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan sampai pada malam hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa, buatlah firman-Mu menjadi tongkat pelita dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, saya berdoa ya Bapa buat negara kami ya Bapa yang lagi dalam wabah penyakit ya Bapa. Bapa yang baik, urapi pemimpin kami, berkati pemimpin kami ya Bapa, agar pemimpin kami bijak dalam menghadapi masalah pandemi ini ya Bapa. Buat masalah pandemi ini ya Bapa cepat berlalu ya Bapa, agar kami bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ya Bapa, satu persatu ke dalam rumah kami ya Bapa. Engkau bimbing kami ya Bapa dalam perjalanan kami ya Bapa, sampai kami di tempat kami ya Bapa. Dan Bapa yang baik, berkati juga kami para pelayan-Mu hari ini ya Bapa, agar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kembali lagi kita mengangkat lagu pujian kita, bernyanyi dari judul lagu Ku Bawa Korban Syukur. Kita angkat lagi lagu pujian kita, bernyanyi dari buku ND 585, Sombama Jehovah Debatata. Hallelujah,
Baiklah adik-adik Naposo Bulung, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman. Puji Tuhan sekali, pada malam hari ini kita sudah selesai melakukan acara PHD online. Dan pada malam hari ini kita memasuki sesi sharing. Kebetulan banget nih ada Inang Bibel Pro M Boru Siagian di sini. Dan kita akan tanya-tanya seputar tentang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, tentang fondasi sejak dini. Nah, Inang, kebetulan banget ya, ada dari teman-teman di rumah menanyakan dan memberi pertanyaan kepada saya untuk disampaikan kepada Inang, untuk kita bincangkan di sini tentang seputaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yaitu pertanyaannya itu Inang, ada 2 pertanyaan. Pertama itu Inang, sikat atau sifat bagaimana yang harus dipupuk untuk tetap berada di jalan Tuhan. Untuk kita anak-anak Tuhan itu bagaimana sifatnya Inang? Iya, terima kasih pertanyaannya buat kita semua yang PHD online di malam hari ini. Memang sikap atau sifat kita mungkin sudah dipupuk sejak kecil ya, sejak sekolah minggu. Tetapi supaya tetap berada di jalan kebenaran memang bisa terpengaruh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi sebenarnya harus lebih dekat lagi. Jadi jangan jenuh-jenuh membaca firman Tuhan, supaya karena firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Umpamanya sikap kita yang tidak tetap mengingat Tuhan, kalau kita sudah membaca firman Tuhan, bisa kita mengingat kebaikannya, perbuatannya. Jadi jangan hanya kita mengingat umpamanya kekurangan kita, akhirnya karena kita masih banyak yang kurang umpamanya di dalam kehidupan kita ini, akhirnya kita jadi tidak memupuk tetap berada di jalan kebenaran. Tapi kalau orang yang beriman, yang sudah bertumbuh imannya karena dia sudah sejak dini mendengarkan firman Tuhan, yang pasti sebenarnya dia harus kuat, bertambah kokoh kalau sudah semakin dewasa, apalagi sudah Naposo Bulung, muda-mudi. Jadi
Inang berharap memang harus tetap berada di jalan kebenaran. Jangan bisa dipengaruhi apapun yang terjadi di dunia ini. Apalagi situasi virus corona sekarang. Demikian, Dek, Oh untuk begitu. menjawab pertanyaan. Oh begitu Inang. Jadi kita itu sobat-sobat yang ada di rumah, kita itu harus teguh dalam pendirian kita. Terutama kita kan dari kecil itu udah selalu diajarkan kan, pasti udah ada dong, diajarkan selalu untuk tetap teguh kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Karena memang dari kecil kita udah diajarin orang tua kita untuk tetap mempunyai pondasi dalam firman Tuhan. Nah, kita itu tak boleh goyang, apalagi gara-gara ini masa yang sekarang ini nih, tentang virus corona ini, kita nggak boleh goyah. Kita harus tetap pendirian kita kepada Tuhan, tetap di jalan Tuhan dan tetap memuji Tuhan walaupun ada virus corona ini di masa-masa sekarang ini. Kita tidak boleh goyah karena itu adalah ujian dari Tuhan. Karena Tuhan itu tahu, Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya di luar dari batas kemampuannya. Jadi kita tetap harus dalam pendirian kita teguh dalam fondasi kita dari sejak dini. Oke teman-teman, itu pertanyaan yang sudah dijawabkan Inang dari pertanyaan pertama. Nah Inang, dari pertanyaan pertama saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, dan ada nih Inang pertanyaan kedua tentang gini nih Inang, ada teman saya nih Inang, dari kecil dia udah dekat banget nih sama Tuhan, rajin sekolah minggu, udah gitu dalam pelayanan di gereja dia selalu ikut serta Inang. Tapi setelah saat-saat sekarang ini Inang, dia semakin jauh kepada Tuhan karena pergaulan-pergaulannya, dan karena masa-masa sekarang ini Inang, dia lagi krisis dalam keuangan Inang. Nah Inang, kita sebagai muda-mudi Kristen itu bagaimana Inang cara kita mengingatkan teman kita itu agar tetap di jalan Tuhan? Bagaimana itu Inang cara kita? Iya. Cara kita yang pertama, kita harus selalu jangan lupa mengingatkan dia supaya dia tetap berpengharapan, supaya dia jangan putus asa karena situasi sekarang. Jadi di samping kita mengarahkan dia ke jalan yang benar, jangan lupa kita saling mendoakan. Jadi kita harus tetap mendoakan dia supaya dia bisa berubah lagi mengingat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena yang pasti kalau kita orang yang beriman kepada Tuhan, pasti dua-dua kita, pengajaran kita, arahan kita, nasihat kita kepada teman kita, pasti itu sangat bermanfaat, sangat berharga. Jadi kita tidak boleh putus asa untuk mengarahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jauh dari Tuhan di zaman sekarang. Walaupun seperti ini Nang, walaupun kita selalu mengingatkan dia tidak mau mendengarkan kita, apakah kita harus tetap kekeh dalam mengingatkan dia, atau kita ya udahlah gitu? Ya harus tetap, jangan jemu-jemu, ibaratnya jangan bosan-bosan kita mengingatkan. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada saudara kita, pasti dia akan berubah. Jadi harus ada pendekatan dulu, pendekatan kita, kita yang rajin, kita menasihati, pasti kemudian hari nanti pasti bisa dia berubah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, dari pertanyaan itu sudah dijawab Inang. Nah kalau kita punya teman nih, kita punya teman yang dari dulunya dia dekat kepada Tuhan,
tetap di jalan Tuhan, tapi sekarang ini dia sudah mulai jauh kepada Tuhan. Kita tetap harus mengingatkan dia bahwa pentingnya Tuhan di dalam hidupnya. Karena teman-teman, seperti kata Inang, kita juga harus membawa dia ke dalam doa. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada dia, agar dia bisa kembali ke jalan Tuhan, tidak berpaling lagi dari jalan Tuhan. Walaupun masa-masa sekarang ini, dia tetap mengingat Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak akan takut Tuhan meninggalkan dia. Walaupun ada pergumulan-pergumulan yang ada di dalam dirinya yang sedang terjadi dalam hidupnya, dia tetap kuat kepada pendiriannya, tetap bersukacita dalam Tuhan. Nah, itu yang telah disampaikan Inang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan PHD online kita sampai pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk minggu depannya kita masih mengadakan PHD online kita via YouTube di channel YouTube kita HKBP Kutajaya. Dan jangan lupa teman-teman semua tetap subscribe, like, and tetap juga komen ya, komen agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Shalom Horas.